Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas materi mengenai routing dinamik. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Topik pertama yang akan kita bahas adalah pengertian routing dinamik. Apa sih routing dinamik itu? Jadi routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Yang kedua, macam-macam routing dinamik. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, kedua ada EGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, ketiga ada OSPF atau Open Source Passwords, keempat ada EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. Tiga adalah kelebihan dan kekurangan routing dinamik. Adapun kelebihannya, yang pertama hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Dan ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasinya, hanya router-router yang berkaitan atau yang terdekat saja. Dan yang terakhir, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Sedangkan kekurangan dari routing dinamik sendiri adalah beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada tiap waktu tertentu. Kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan yang terakhir, update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi atau membutuhkan RAM untuk menentukan jalur terbaik. Bila terjadi down bandwidth, jalur ditentukan oleh sistem bukan admin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai RIP atau Routing Information Protocol. RIP adalah suatu protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan juga jaringan WAN atau Wide Area Network. Adapun cara kerjanya sendiri, yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Ketiga, jika root belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing tabel. Keempat, jika root sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Selanjutnya, rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Dalam percobaan kali ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang sudah kita buat sebelumnya menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router, 3 PC, 2 server, dan di mana masing-masing router memiliki network di bawahnya, seperti gambar di samping. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita sebut dulu topologi kemudian 2 server,
Kalau sudah, kemudian kita setting mulai dari rute 1. Untuk internet terminal nanti akan menghubungkan ke PC 1 di subnet mostnya statusnya kita centang. Mau port status yang terhubung atau yang dibuang kita centang. Kalau serial ini sendiri, serial 2 akan menghubungkan ke rute 2. Serial 3 menghubungkan ke rute 3. Sudah, kita lanjut setting IP PC 1. Oke, lanjut ke rute 2, kita setting juga IP configuration-nya. Internet 0.0 nyambung ke PC 3. Serial 3, serial 2 tadi nyambung ke router 1 atau router 2 nyambung. Bisa juga alamat IP di sini. Lanjut ke router 3, kita setting pas internet 0.0 nyambungnya ke server. Pas internet 1.0 nyambungnya ke serial 2 nyambungnya PC 2. Sedangkan serial 3 nyambungnya ke router. Kita setting juga alamat IP server 1. Lanjut ke server 2. Kalau sudah semua, kita isi ini. Kita mulai dari router 1, kita masukkan
tertulisnya hurufnya kita masukkan jaringannya. Seharusnya 13 dulu ya. Dan juga setiap masing-masing satu tidak FCLI kemudian kita tambahkan perintah no auto summary. Oke, kemudian kita melakukan antara di version 2. Oke, kita enter, kita kembali lagi configuration, kita lihat di floating yang awalnya settingannya masih default sekarang berubah menjadi version 2. Oke, kemudian jangan lupa kita save settingannya. Kalau sudah, lanjut ke router yang lain. Ya, jadi version 2. Kita restart dan kita load seluruh aplikasi. Caranya gimana? Kalau di keyboard kita cukup tekan Alt plus S. Kalau di sini kita tekan icon power cycle device. Oke, kita tekan ya. Dan kita yes. Oke, ini sudah berwarna hijau ya. Jadi ini sudah kita restart. Berikutnya kita coba tampilkan tabel masing-masing router. Caranya cukup mudah, kita coba klik dulu di router 1, kita ke CLI, kemudian kita enter. Oke, kalau sudah di restart biasanya langsung muncul perintah router anak panel. Ketika perintah show IP. Oke, sudah muncul ya. Kalau sudah muncul kayak gini, kita lakukan ke router yang lain juga. IP. Oke, muncul ya. Lanjut ke router 3. Kita cek, tampilkan tabel routernya. Oke, sudah muncul semua ya. Kalau sudah muncul dan terkoneksi seperti ini, berikutnya kita pindahkan ya dari mode real time ini ke mode simulasi. Kemudian kita show all none, kita add router, ICMP nya kita change. Setelah itu kita coba simulasi simple PDO dari PC 1 ke PC 2.
successful. Kita coba PC1 ke server. Karena biasanya kalau routing dinamik itu dia otomatis dia akan memilih jalur yang paling pendek. Sebenarnya apabila kita mengirimkan dari PC1 ke PC server 1, maka dia akan melalui routing kemudian nanti langsung ke server 1. Jadi jalurnya pendek. Coba dari PC1 ini juga akan sama melihat putar 1 ya. Kita coba dari PC ke PC1. Saya rasa juga bisa. Dia akan memilih jalur yang paling dekat. Kita delete, kita coba lagi PC3 ke PC2. Bisa ya. Kita coba lagi dari PC3 ke server 1. Dia akan lewat jalur mana? Dia akan dari router 2 dia langsung ke router 3, langsung ke server 1. Jadi dia otomatis mencari jalan sendiri. Oke, kita coba isi server 3 ya. Sama dia langsung dari router 2 ke router 3 ke server 1 dan kembali lagi kirim ke PC. Kita coba dari server 1 ke server 2 ya, cukup bisa ya. Dia akan melalui tanpa harus lintas router. Kita coba dari server 1 kita ke server 1. Dari server 1 jalurnya sama kayak tadi. Successful. Kita coba melalui router 3 ke router 1. Coba dari server 1 kita coba kembalikan ke mode real time. Kita cek divisi 1 ya. Kita cek tracingnya, kita klik ke command prompt, kita klik tracingnya ke server 1. Tracer. Oke. Jadi tertera ya, dia melalui dari PC1 kemudian dia ke router 1 kalau di router ya, dari PC1 ke router 1. Bagaimana kalau seandainya caranya bisa kita langsung delete kabelnya atau kita disable saja ya. Serial 3 kita disable, karena prosesnya kita tidak centang hanya sama udah mati ya.
Kita coba kembalikan lagi ke mode simulation. Kita coba kirim dari PC1 ke tadi dulu. Kita coba kirim simbol kode dari PC1 ke 1. Dia akan menerima. Oke, dia karena kabel ya, jalur dari router 1 ke router 3 itu terputus, maka dia mencari jalan kembali, yaitu dari router. Kita ulang lagi ya. Ya, karena terputus ya, dari sini dia mencari jalan ke router 2. Kemudian dari router 2 baru dikirim ke router 3, kemudian baru ke server 1. Karena dia terputus, akhirnya dia secara otomatis mencari jalur pengiriman yang lain tanpa perlu kita terusin dulu. Coba kita kirim dari PC1, PC2 ya, PC2 ke server 2. Dia akan melalui jalur yang mana? Kita lihat dari router 1 dia tidak langsung ke router 3, tapi dia ke router 2 karena tadi terputus ya jaringan antara dari router 1 ke router 3. Nah, kemudian diterima di server 2, kemudian router 3 dikirim lagi. Oke, kita coba PC 1 ya. Kita lihat perbandingannya sama yang tadi. Kita ke command prompt. Tadi ini kita ngeceknya ke server 1 ya. Karena tadi kita terputus, kita coba cek lagi. Mana hasilnya? Bisa dilihat ya perbedaannya. Ini yang atas ini merupakan hasil tracing di mana kabel yang menghubungkan router 1 sama router 3 ini masih dalam kondisinya penuh. Jadi dia mengirimkan dari PC1 ke router 1 dan ke router 3 baru dan kembali lagi sampai ke PC1. Sedangkan di bawah ini hasil tracing yang dimana kabel yang menghubungkan router 1 sama router 3 ini kita disable. Hasilnya dia akan secara otomatis mencari jalur yang lain yang masih terhubung dengan server 1. Jadi kalau kita baca ya, di PC1 dia mengirim ke router 1, kemudian dia mengirim ke router 2, kemudian dia mengirim ke router 3, kemudian ke server 1 dan kembali lagi hingga ke PC. Jadi itu perbedaannya.